mana kegembiraan kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan haramkan kulit kita dari api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzah. Salawat beserta salam akan senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita berharap dengan berkah bersolawat kepada beliau, kita selaku umatnya, wabil khusus yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semuanya Allah izinkan untuk dapat pergi haji dan umrah, agar bisa berziarah ke makam Rasulullah dan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus yang sama kita hormati dan sama kita muliakan kepada seluruh segenap para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, ninik mama, pengurus Masjid Al-Manar, yang semuanya mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua. Tapi sama kita doakan dan kita harapkan kepada Allah, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bulan yang penuh dengan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Yunus. Surat apa bu? Yunus. Ayat 58. Ayat berapa ya? Surat apa ayat berapa? Surat Yunus ayat 50. Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita, Qul, katakanlah ya Muhammad, bifadlillah, hanya dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, falyafrahu, maka hendaklah kalian bergembira. Sampai itu. Jadi dari surat Yunus ayat 58 ini, kita sebagai orang yang beriman, ketika diberikan oleh Allah nikmat, diberikan oleh Allah anugerah, diberikan oleh Allah rahmat, bergembiralah. Artinya kita bergembira, berbahagia atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Bagaimana hukumnya? Boleh, wajar, bahkan diperintah oleh Allah Subhanahu. Ustaz mau tanya, rahmat Allah banyak atau tidak?
anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita banyak atau tidak? Betul? Yakin? Dari sekian banyak rahmat Allah, dari sekian banyak daripada nikmat yang Allah Ta'ala berikan, salah satunya adalah diturunkannya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya kalau misalkan kita mau menelaah, balik lagi ke acara-acara sebelumnya dari acara besar umat Islam, yaitu Maulid Nabi, salah satu dalil kenapa orang-orang beriman dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah mereka itu merayakan Maulid Nabi, jawabannya ini salah satunya. Seperti itu. Tapi Ustaz mau tanya dulu nih, di masjid sini ngerayain Maulid atau enggak? Yang benar. Assalamualaikum. Jawab yang kompak, ngerayain atau tidak? Alhamdulillah. Jadi kalau ditanya, ini salah satu dalilnya juga nih. Ibu, bapak, kenapa merayakan daripada Maulid Nabi? Hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Kok dirayain? Padahal Nabi tak pernah nyuruh, Nabi tak pernah memerintahkan, Nabi tak pernah mengiyakan. Zaman Nabi tak ada. Itu bid'ah loh bu, itu bid'ah loh pak. Nggak ada dari Nabi besar Muhammad SAW. Betul betul. Assalamualaikum. Benar atau benar? Jawabannya bagaimana? Nih, mau lanjut apa kan ini? Lanjut apa kan ini? Pertama, ini jadi lari ke situ nih. Nggak apa-apa, ntar kita masuk kepada persoalan Ramadan juga, insya. Kenapa? Alasannya yang pertama, tidak semua daripada yang namanya bid'ah selalu dolalah. Assalamualaikum. Orang sini tahu bid'ah apa enggak? Apa itu bid'ah? Apa itu bid'ah? Kullu ma lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang tidak pernah diperintah, dikerjakan, dilakukan dan diiyakan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad. Segala sesuatu yang ada di zaman Nabi itu namanya bid'ah. Assalamualaikum. Sampai di sini paham belum? Paham belum? Ada yang mengatakan bahwa bid'ah itu semuanya sesat. Berdasarkan apa? Berdasarkan daripada hadis Nabi yang dipahami. Pemahamannya dia bagaimana? Ada hadis Nabi bunyinya begini, salah satu penggalannya, kullu bid'atin dhalalah. Setiap daripada bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu wa kullu dhalalatin finnar, adanya di dalam neraka. Assalamualaikum. Sampai di sini jelas? Mereka memahami daripada memahami daripada hadis ini secara retorik, secara tekstual, perpindahan daripada bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, dan tidak menelaah hadis-hadis yang lainnya. Sedangkan ada ulama-ulama daripada kalangan ahlu sunnah wal jamaah, bahkan jumlahnya merupakan mayoritas yang kemudian memahami hadis tersebut bahwa tidak semua daripada yang namanya bid'ah adalah sesat. Dari mana mereka mengatakan itu? Dasarnya karena tidak semua daripada kata kullu di dalam bahasa Arab berarti setiap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau dijawabnya kurang kompak, Ustaz terusin apa enggak nih? Assalamualaikum. Begitu kalau ditanya kan enak. Ustadznya semangat, jamaahnya juga semangat. Alhamdulillah. Sekali lagi, terus apa enggak? Lanjut apa enggak? Baik. Ibu-ibu dan bapak-bapak sampai di sini kira-kira paham atau tidak? Jadi yang satu, sebelum kita masuk ini penting nih ya, masalah bid'ah ya. Jadi yang satu mengatakan
setiap bid'ah itu sesat. Kenapa? Karena mengartikan kata kullu itu setiap. Paham? Yang satu mengatakan bid'ah itu bukan satu, bid'ah itu ada dua. Loh, kok bisa ada dua? Ya, ada bid'ah yang dolalah, ada bid'ah yang hasanah. Loh, Nabi kan gak bilang ada bid'ah hasanah, bilangnya hanya dolalah. Maka kami menjelaskan itulah makna daripada kata kullu. Kata kullu tidak selalu berarti setiap, tapi juga bisa berarti sebagian. Kalau andai kata kita artikan sebagian daripada bid'ah ada yang sesat. Assalamualaikum. Ustaz tanya, kalau cuma sebagian yang sesat, sebagiannya lagi sesat nggak? Kurang kompak, sesat nggak? Kalau nggak sesat, namanya apa? Ya hasanah. Siapa hasanah? Istrinya Bang Ucup? Bukan. Maksudnya hasanah di sini adalah bid'ah yang baik. Apa itu bid'ah yang baik? Bid'ah yang baik itu adalah bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, pekerjaan dan amalan yang tidak pernah diperintah oleh Nabi, tapi tidak berlawanan dengan syariat. Maka dikatakan kullu malam yang alhun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu syariah. Apa-apa yang tak pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak bertentangan dengan syariat beliau yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti apa? Contoh. Ini kita begini nih. Ngapain ini kita sekarang? Menyambut bulan. Zaman Nabi sahabat ngumpul-ngumpul begini kan? Zaman Nabi, Ustaz mau tanya, ini bid'ah bukan namanya? Hah? Jangan duduk begitu. Ustaz tanya dulu bid'ah apa enggak? Tadi udah ngerti dong pertanyaannya memang Nabi bid'ah, bisa kan? Apa? Bid'ah bukan? Paham? Sampai di situ dulu ya. Kemudian apakah ini dinamakan bid'ah dolalah? Kenapa tidak? Karena tidak bertentangan dengan syariat. Dari mana buktinya tidak bertentangan dengan syariat? Kita lihat. Apa di sini kemudian ada yang bertentangan dengan syariat? Sebutannya ngumpul begini silaturahim apa bukan? Silaturahim itu bagus atau tidak? Dianjurkan nggak dalam agama Islam? Oke, kita ngumpul begini tadi, dengar Al-Quran dibacakan, bagus atau tidak? Berlawanan atau bersesuaian dengan syariat? Ibu-ibu, bapak-bapak dari dia pengurus memberikan yang namanya santunan anak yatim, bagus atau tidak? Disyaratkan tidak dalam agama? Berlawanan atau sesuai? Apanya yang berlawanan? Ada nggak yang berlawanan dengan syariat? Jelas kira-kira? Jadi apa yang kita lakukan bid'ah bukan? Sama itu? Jangan bingung deh, jangan bingung. Bid'ah bukan? Hasanah bukan? Jelas kira-kira sampai di sini? Ustaz, tapi dari mana Ustaz bisa mengartikan kata kullu di situ adalah sebagian, bukan semua? Kalau ada papan tulis bisa Ustaz caret. Papan tulisnya nggak ada ya? Dengerin aja kan, mudah-mudahan paham insya. Kalau nggak paham-paham juga kelewatan ya. Kalau orang berikan nggak bilang, oke? Kullu bisa sebagian, bisa setiap. Dari mana kemudian kita bisa memahaminya atau mendeteksinya? Bahasa sekarang namanya mendeteksi. Ibu-ibu paham nggak mendeteksi? Nggak paham, nggak paham, dengerin aja dan udah pokoknya ya. Kata kullu, lihat, sesuaikan dengan kenyataan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau tanjurnya biar benar, kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah dong.
Allah gila. Ulang ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dipaksa. Nggak di mana-mana. Apa artinya itu? Udah pada tahu belum artinya? Setiap yang bernyawa pasti mati. Betul nggak? Yuk lihat kenyataannya, ada nggak orang yang hidup yang kagak mati? Assalamualaikum. Ini semuanya kalau mati udah. Ustaz mati nggak? Mati. Biasa aja matinya. Orang lupa ya. Jamaah semuanya kalau mati nggak? Ustaz? Ya, jangan mati gitu. Betul. Bisa jamaahnya duluan yang mati, ustadznya belakang, atau ustadznya belakangan, jamaahnya dulu. Jangan protes yang kenapa ustadz. Benar nggak begitu? Semuanya bakal mati. Nabi Muhammad mulia tidak, agung tidak, meninggal nggak? Wafatnya, matinya, ada yang nggak mati? Berarti ketika diartiin setiap yang bernyawa pasti mati. Sesuai nggak sama kenyataan? Sesuai nggak sama kenyataan? Berarti ayatnya benar, kenyataannya juga bang. Sampai di sini jelas, paham? Ada ayat lagi bunyinya begini. Waja'alna minal ma'i waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, gitu ya. Dan telah kami jadikan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan telah kami jadikan minal ma'i, dari air. Kulla itu sama kayak kullu, cuman bedanya yang satu marfu, yang satu mansub. Yang atu kedudukan i'rabnya rofa, yang atu kedudukannya nasab. Ngerti nggak ngerti? Dengerin aja udah ya. Kelihatan memang dari wajahnya emang agak paham tuh. Itu namanya ilmu nahu. Tapi pada dasarnya sama, kulu juga. Sekarang kita artiin, perhatikan baik-baik deh. Perhatikan dengan sesama. Dan telah kami jadikan dari air. Kalau pula di situ diartikan setia, mari kita buktikan sesuai kenyataan. Benar atau tidak, fakta atau tidak, iringan atau tidak, bersesuaian atau tidak. Jelas? Baik, Ustaz buka lagi terjemahannya. Dan telah kami jadikan dari air setiap makhluk yang hidup. Assalamualaikum. Terakhir saya lagi udah paham belum artinya tadi? Assalamualaikum. Bisa ulang lagi. Habis ini Ustaz tanya nih. Jangan ditanya. Dan telah kami jadikan, perhatikan, dari air setiap sesuatu yang hidup. Paham? Paham nggak terjemahannya? Sekarang Ustaz tanya, apa benar setiap yang hidup itu butuh dan dari air? Assalamualaikum. Ayat tadi bunyinya begitu kan? Nerangnya kayak gitu kan? Assalamualaikum. Lanjut apa enggak nih? Bapak-bapak paham enggak? Dan telah kami jadikan dari air setiap makhluk yang hidup. Kan gitu terjemahannya. Pemahamannya di otak kita berarti setiap yang hidup butuh dan dari air, begitu kan? Begitu kan? Sekarang saya tanya, apa yang benar begitu? Begitu? Apa yang benar begitu? Yakin? Kita lihat faktanya. Ibu sama bapak kita ini semua nih diciptain dari air bukan? Dari air apa?
pakai Belanda nggak tahu lagi. Air apa? Air yang memancar, itu bahasa Quran tuh. Bahasa Quran halus, bahasa Quran mah. Padahal yang dimaksud mohon maaf dari air mani, betul nggak? Kita hidup butuh air nggak? Butuh air. Kalau nggak ada air mati nggak? Berarti kita makhluk yang butuh dan dari satu manusia. Yang kedua hewan butuh air nggak? Betul. Kalau nggak ada air mati nggak? Terus yang ketiga namanya tumbuh-tumbuhan, betul. Makhluk hidup juga bukan? Makhluk hidup juga bukan? Ya. Kalau dia nggak ada air mati atau enggak? Butuh nggak air? Baik. Sekarang saya mau tanya, malaikat makhluk hidup bukan? Jawab yang bapak, makhluk hidup bukan malaikat? Ciptaan Allah kan? Jin makhluk hidup bukan? Ciptaan Allah bukan? Saya Ustaz mau tanya, malaikat diciptain dari apa? Jin diciptain dari apa? Benar? Yakin? Ustaz mau tanya, pernah nggak jin sama malaikat nanya mana air mineral? Ausnya aus gitu. Seperti itu. Ada aqua gitu. Seperti itu. Butuh air? Malaikat jin. Kan tadi kata ibu-ibu semua makhluk hidup itu butuh dan berasal dari air. Nah, sekarang ada sebagian. Tadi aja, ya. Kira-kira sampai sini baru jelas. Berarti ada makhluk hidup yang nggak butuh air dan tidak bahkan diciptakan dari air. Siapa itu? Yakni adalah jin dan malaikat. Lalu bagaimana kedudukan ayat tadi? Pertanyaannya kan begitu. Apakah itu ayat salah? Assalamualaikum. Jawab yang Bapak, ayatnya salah apa enggak? Kalau ada yang mengatakan ayat salah berarti kita murah. Karena di dalam Al-Quran zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa di sini jelas? Yang salah siapa Ustaz? Yang memahaminya. Kira-kira jelas di sini? Bagaimana cara pemahaman yang benar? Sebagian daripada makhluk hidup itu butuh dan diciptakan dari air. Tidak semua. Begitulah dengan makna hadis tadi. Sebagian daripada bid'ah adalah sesat. Berarti sebagiannya lagi tidak. Kullu yang kedua, wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Maka kullu yang kedua artinya benar setiap. Karena ada yang sesat tempatnya di sorga. Kira-kira jelas atau jelas? Paham apa paham? Ngerti apa ngerti? Alhamdulillah. Lanjut apa enggak? Lanjut apa enggak? Masuk lagi kita ke awal. Artinya selain daripada apa yang tadi Ustaz paparkan, baginda Nabi besar Muhammad SAW yang kita rayakan hari lahirnya, dan itu merupakan bidah hasanah. Salah satu daripada dalilnya adalah yakni karena baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah rahmat yang diberikan dan diturunkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia, bahkan alam semesta. Dari mana ayatnya? Allah yang berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Alhamdulillah. Karena Nabi Muhammad adalah rahmat yang diturunkan oleh Allah, sedangkan Allah memerintahkan kepada kita ketika kita mendapatkan rahmat, mendapatkan berkah, mendapatkan daripada nikmat untuk bergembira, maka kami merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dalam rangka bergembira akan dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira sampai di sini jelas? Masuk lagi di awal. Dari salah satu rahmat Allah pula, selain rahmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah ke alam dunia ini, yaitu Nabi Muhammad, maka ada rahmat yang lain. Apa itu rahmat yang lain? Yakni umat Nabi Muhammad diberikan daripada bulan suci Ramadan. Sayyidus syuhur, bulan paling utama dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Maka orang-orang yang saleh menunggu kedatangan bulan suci Ramadan dengan kegembiraan, sampai-sampai beliau berdoa. Ingat baik-baik doanya, jangan kebalik. Allahumma barik lana fi rohan bima rojakana lagi kan? Ada yang dong? Bima rojakana. Itu doa makan. Ibu mau makan, kan udah habis makanannya. Yang dimaksud Allahumma barik lana rojaba wasya wa balikna. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami pula di bulan Sya'ban, sampaikan kami ya Allah ke dalam bulan suci. Alhamdulillah. Kira-kira jelas? Paham? Tinggal pertanyaannya, bagaimana bentuk kegembiraan kita? Di mana kegembiraan kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan haramkan kulit kita dari api neraka. Apa hanya sekadar bergembira dengan tertawa saja? Oh, Ramadan datang, kaki begitu? Bukan, tapi gembira akan hadirnya bulan suci Ramadan dengan kita mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan untuk masuk ke dalam bulan suci. Apa itu yang kita siapin? Pertama, keimanan. Keimanan yang mantap harus dipersiapkan untuk menggapai daripada bulan suci Ramadan, sehingga apapun kesulitan, hal-hal yang memberatkan kita dalam beribadah di dalam bulan suci Ramadan akan terasa enteng, akan terasa ringan karena adanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada bapak dan ibu yang masuk bulan Ramadan, hatinya ada ngeluh, ya Allah, Ramadan mau masuk, dikit lagi bulan puasa, ya repot lagi dah saya. Ya pusing lagi dah saya. Bapak-bapak yang kerja di siang hari bulan Ramadan, ketika mengatakan ya capek lagi dah saya, ya haus lagi dah saya, berarti menunjukkan ketidakgembiraan menghadapi bulan suci. Itulah fungsinya iman. Ustaz katakan dari kemarin di mana-mana, orang orang yang diwajibkan oleh Allah untuk melakukan puasa adalah orang-orang orang-orang muslim. Tapi apakah yang dipanggil orang muslim? Tidak. Yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang benar apa benar? Ada nggak orang Islam ntar bulan Ramadan daerah sini nih puasa enggak tapi ngerokok pinggir jalan?
Ada tak? Minum es putih, siang hari ada tak? Islam bukan? Di sini ada, di sini mana orangnya? Hah? Gak ada, alhamdulillah. Mereka Islam tapi mereka nggak merasa karena imannya nggak terpanggil. Islam boleh, iman tidak terpanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka persiapan iman perlu benar-benar betul. Ustaz mau tanya, jawab yang kompak. Siap nggak masuk bulan Ramadan? Siap nggak amalan bulan suci Ramadan? Bergembira atau tidak? Hilang atau tidak? Senang atau enggak? Alhamdulillahirabbil alamin. Dari sekarang bulan Ramadan agar kita bisa masih punya umur. Betul. Sampai di sini jelas? Yang kedua, udah jam 10 lewat. Jam 10 sampai mau jam berapa ini? Kuat sampai jam 12. Sampai jam 1 kuat? Ustaz yang gak kuat juga. Okay. Yang kedua, persiapan lahir. Apa itu persiapan lahir? Jangan kira doang tapi gak ngerti ilmu tentang ngejalanin puasa. Paham? Karena yang namanya ibadah nggak bakalan bisa diterima kalau ilmunya nggak ada. Itulah kata Imam Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubatnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang mereka beramalkan berdasarkan ilmu pengetahuan, maka amalnya tertolak, tidak diberi. Assalamualaikum. Ibu udah ngerti belum syarat wajib puasa? Udah mengerti belum syarat sah puasa? Udah ngerti belum apa yang membatalkan puasa? Ngaji, baca, tanya sama guru. Betul. Kayak contoh begini aja deh, contoh. Ibu kalau masukin tangan nih ke kuping, sama mobil, enak bener, ya kan? Terus sama tetes mata, pelak gitu. Membatalkan puasa apa? Korek kuping batalkan puasa? Nyuntik batalkan puasa nggak? Aku nih yang aku jawab ngomong, enggak. Ayo bapak-bapak, Ustaz bertanya, nyuntik, Pak, Biko main yo, diem aja. Batalkan puasa nggak? Enggak. Ibu-ibu? Hah? Benar? Ustaz mau tanya, kalau disuntik isinya nutrisi bikin kenyang, kata orang kagak? Hah? Kan ada beda nih, ya. Hati-hati, nyuntiknya nggak batal karena bukan lubang asli. Tapi kalau diisinya buat kenyangin, persoalan. Mohon maaf, ini lebih. Mohon maaf ya, bukan Ustaz jorok. Mohon maaf. Kalau yang namanya telapak tangan, perutnya tangan apa? Asobi. Ini kalau kita gini, ya. Yang tertutup sama tangan kita itu yang bikin batal wudhu kita kalau kita megang kemaluan. Megang artinya mohon maaf, ini misalkan kemaluan laki-laki. Ustaz megangnya begini, batal apa enggak? Pikirkan, jangan dipikirin yang macam-macam. Ini pikirinnya kita lagi ngaji, ya. Itu buat yang tadi tuh, buat sopannya. Ini kita tutup begini, dipikirin. Yang ketutup itulah yang membatalkan. Berarti kalau kita pegangnya begini, batal. Ini ketutup nggak kiri kanannya? Ini, aman ini ketutup nggak? Kelihatan?
Berarti ini ketutup apa mana? Enggak ketutup. Berarti kalau megang begini batal nggak? Enggak batal. Kalau ustaz kencing begini batal nggak? Sampai itu kencing begini batal nggak? Batal nggak? Batal. Kan kencing. Bukan mereka yang kencing yang bikin batal, tetapi bukan. Kira-kira jelas? Ini bukan bicara doang, artinya apa? Itu sampai sebegitunya penting yang namanya ilmu fikih Pak. Harus kemudian kita jaga dan kita ketahui. Sampai sini jelas? Nanti yang terakhir, batin kita juga kudu dijaga. Makanya ada hadis Nabi kamin so'inin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Berapa banyak orang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali cuma haus, ame, dahaga tuh lapar dia. Kenapa? Karena dia menahan daripada lapar dan dahaga, tapi mulutnya nggak dijaga, matanya nggak dijaga, telinganya nggak dijaga, dipakai buat maksiat. Ya ini ibu-ibu nih, bulan Ramadan, dikit lagi mau maghrib, ngerumpi dari sini kau. Tahu-tahu bupati masuk dia, kurang ajar kali buat. Oh iya mau begitu, kurang ajar kali dia. Jadi kan kita gibah nggak, dosa nggak, hilang pahala bu. Kira-kira jelas. Hindari yang menghilangkan pahala-pahala puasa. Hindari pula yang membatalkan puasa secara ilmu fikih. Insya baik, jawab yang kompak. Kira-kira jelas? Paham? Kalau sudah jelas sudah paham berarti ceramahnya sampai di sini. Udah ya? Kira-kira jelas? Paham? Baik, Ustaz mau tanya, jawab yang kompak. Mau pulang? Sama, Ustaz juga mau pulang. Kita baca doa semuanya. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat walafiat, dan Allah berkahi semua urusannya, Allah mudahin dari segala hajat-hajatnya, diberikan rezeki yang berlimpah dari keberkahan sedekah. Ada hari ini ya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina min indik wa afid alaina min fadlik wa ansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa alhisna liwasin afik wa afina wa allimna ilman nafi'an taqabbalan ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin, ampunkan dosa-dosa kami semua yang ada di sini ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah untuk memasuki daripada bulan suci Ramadan yang mulia ya Allah, yang Kau berikan untuk umat Nabi-Mu yang tercinta baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah, kesehatan dan juga kekuatan kami ya Allah untuk beribadah dan berbuat taat kepada Engkau ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan Kau sia-siakan pula kaki kami yang melangkah, duduk kami di tempat ini, lelah dan letih kami mendengar ya Allah. Ya Allah, ganti semua dengan pahala yang berlipat ganda dan jalan yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Razzaq, wahai pemberi yang memberikan rezeki. Engkau telah melihat pula jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dari yang kecil sampai yang paling tinggi telah mengeluarkan sebahagian rezeki yang dia punya ya Allah untuk agamamu dan bahkan untuk membangun tempat ibadahmu ya Allah. Engkau yang berjanji ya Allah bahwa siapa orang yang mengeluarkan rezekinya untuk niat karenamu dan untuk agamamu, Engkau yang membalas dengan balasan yang berlipat ganda ya Allah. Dari satu Engkau umpamakan
lalu kemudian menjadi 7, dari 7 kemudian dikali 7 lagi kali 100 menjadi 700 kali 5. Bahkan engkau yang kemudian mampu melipat gandakan sebanyak-banyaknya dari orang-orang dan hamba-hambamu yang engkau inginkan ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berikan kepada kami ya Allah kelancaran, dan berikan juga kepada kami ya Allah rezeki yang halal yang barakah untuk menangkan daripada keluarga kami. Jadikan juga anak-anak kami semua ya Allah anak yang soleh, anak yang solehah. Jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Engkau kumpulkan kami di alam dunia, kelak nanti di akhirat engkau kumpulkan kami kembali ya Allah di surga nanti bersama baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang belum dari jamaah-jamaah kami ya Allah, yang belum melihat daripada Ka'bah, yang belum berziarah ke makam Nabi tercinta, berikan rezekinya ya Allah, berikan rezekinya ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, takdirkan mereka semua ya Rabbana bisa berhaji dan melaksanakan umrah di dua tanah haram yang engkau muliakan ya Allah, baik Mekah maupun Madinah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad